Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Aryawan sebagai mahasiswa semester 5 kelas T. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah micro teaching. Pada video ini saya akan membahas tentang dasar-dasar untuk pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut bahasa Arab itu kita harus membutuhkan dasar fundamentalnya dulu terhadap bahasa Arab. Pada presentasi ini saya akan memaparkan tentang hal apa saja yang harus teman-teman ketahui tentang dasar-dasar bahasa Arab dan bagaimana teman-teman dapat mengetahui jenis-jenis kata, jumlah kata dalam bahasa Arab. Oke. Ya, kita mulai saja ya. Mohon maaf ya sebelumnya di sini banyak suara karena sedang di tempat ramai. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang pembagian 3 jenis kata bahasa Arab ya. Ini saya ambil dari kitab Jurumiyah. Nah, di sini nih tentang pembagiannya. Al-kalamu huwal labzu al-murakabu al-mufidu bil wat'i wa aqsamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun jali maknan. Pertama itu bahasa Arab itu kalam ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kalam. Ya. Atau jumlah. Nah, di sini kalam. Kalam itu adalah lafaz tersusun, memberikan makna dan lengkap, bermakna lengkap. Nah, dalam bahasa Arab itu kita akan mengenal yang namanya jumlah mufidah dan jumlah ghair mufidah. Nah, jumlah mufidah ini masuk ke kalam. Kalau ghair mufidah itu tidak kalam. Nah, ini pembagiannya 3 ya teman-teman. Ada isim yaitu kata benda, ada fi'il kata kerja, dan harf. Harf ini kata depan ya, atau yang menyertai kata benda dan kata kerja. Jali makna yang memberikan makna. Saja kita ke pembagian isim ya, atau kata benda. Oke, pengertian isim atau kata benda dalam bahasa Arab itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam tuktaron bijamanin. Isim itu adalah kata ya, kalimat di sini artinya kata ya, bukan kalimat. Kata dalat ala yang menunjukkan makna terhadap makna, fi nafsiha maknanya sendiri ya, walam tuktaron bijamanin yang tidak terikat dengan waktu. Jadi kata benda itu meliputi seluruh yang tidak disertakan dengan waktu. Contohnya misalkan kata sifat, kata isim fa'il misalkan. Terus nama orang, nama tempat, nama makanan. Nah, itu semua itu isim, bukan kata kerja atau fi'il ya. Begitu. Nah, pembagiannya itu ada 2 ya. Nah, masing-masing kedua ini dibagi lagi ya. Yang pertama itu isim menurut gender ya. Gender ini berarti tentang laki-laki atau perempuan. Ada muzakkar. Muzakkar itu artinya kata benda yang bermakna laki-laki. Ya, laki-laki. Contohnya itu ada Ahmad. Ahmad itu kan nama orang ya, tapi nama orangnya itu laki-laki, maka itu muzakkar termasuk. Kemudian ada Bahrun. Bahrun ini ya sebenarnya memang bukan ditunjukkan kepada laki-laki, cuman kata benda ini itu tidak seperti perempuan ya. Tidak seperti perempuan. Dia itu dianggap laki-laki ya, nanti berikutnya ada yang kata yang bukan ama laki-laki tapi masuk ke muannas. Ini akan dijelaskan. Yang berikutnya muannas ya. Muannas itu yang berkelamin perempuan. Contohnya kayak Fatimah. Nah, Fatimah ini kan nama perempuan, jadi dia muannas. Itu adalah Syamsun. Nah, kenapa kok Samsun itu muannas sementara Bahrun itu muzakkar? Karena Samsun itu adalah muannas majazi. Muannas majazi yang diserupakan dengan, yang dianggap ya, bukan diserupakan, dianggap sebagai perempuan. Untuk mengetahui isim itu muannas atau muzakkar yang selain nama orang, itu harus dilihat di kamus. Kita tidak bisa mengira-ngira karena ini kiasi itu artinya mengikuti simai, maksudnya simai. Jadi kita harus mengambil referensinya dari orang Arab, tidak bisa kita talarkan sendiri.
Seperti Bahrun. Bahrun itu memang orang Arab ya, mengatakan laki-laki ya laki-laki saja. Sama juga dengan Samsun seperti itu. Kemudian berdasarkan jumlahnya itu dibagi lagi menjadi 3. Mufrad, tasniyah, jamak. Mufrad itu bentuk awal, bentuk satu, bentuk ke satu. Itu banyak sekali kata-kata benda di pronouns itu yang mufrad dan juga bisa dengan jamaknya. Contoh nih, muslimun. Muslimin itu satu orang muslim. Kalau buat yang tadi muzakkar, nah muslimatun itu yang mufrad. Yang buat muannas di sini tamar butuhnya kan. Tadi saya lupa ya untuk menjelaskan supaya kita mengetahui kata benda tersebut muannas. Itu juga ada tamar butuhnya selain yang majazi. Seperti itu, meskipun itu bukan nama orang. Kalau tamar butuhnya berarti dia itu muannas majazi, meskipun ada pengecualian juga, nggak semuanya tamar butuh itu muannas. Nah itu bisa dibahas di lebih lanjut ya. Kemudian ada tasniyah. Tasniyah ini adalah dua ya, bermakna dua, berjumlah 2. Itu ditambah dengan alif nun, misalkan muslimani, muslimatani. Nah di belakang itu ditambah alif dan nun. Alif dan nun ya, ingat alif dan nun. Kemudian ada jamak. Nah jamak ini ada 3 ternyata. Ada jamak muzakkar, jamak muannas, sama jamak taksir. Jamak muzakkarnya itu kalau buat yang muslim ya muslimuna ditambah waw dan nun. Untuk jamak yang muannas itu muslimatun ditambah dengan alif dan ta. Adapun jamak taksir itu bentuknya harus kita ambil dari kamus ya, kita tidak bisa mengira-ngira ya, harus melihat dari kamus. Lanjut ke pembahasan fiil dan pembagiannya ya. Fiil itu secara definisi adalah kalimatun dalat alamat dan fi nafsiha waktu rinat bi ahadil azminah, yaitu kata yang menunjukkan maknanya sendiri dan disertai dengan salah satu zaman. Nah ini ada pembagiannya 3. Ada fiil madi yang pertama itu awalnya ya, terus ada mudhari, ada amar. Nah fiil madi ini biasanya cirinya itu di depannya itu fathah atau yang hurufnya hidup itu fathah. Nanti itu akan ada penjelasan lain. Dan huruf terakhirnya itu sudah pasti semuanya fathah. Semuanya fathah untuk yang mufrad. Karena pada kamus itu kita tidak akan menemukan fiil madi yang domirnya itu selain huwa. Oke. Nah nanti untuk lebih lanjut tentang huwa hum itu pembahasan selanjutnya ya. Pertamain dulu. Seperti itu ya fiil madi yang bermakna masa lalu. Contohnya ada fathah alima. Fathah ini bermakna membuka tapi di masa lalu. Dan alima juga di masa lalu juga, mengetahui. Kemudian ada mudhari. Mudhari ini fiil yang bermakna sedang, Nah itu ditambah dengan ya di depannya. Sebab tidak cuma ya, ada hamzah, ada nun, ada ta. Tapi sini contohnya kita pakai yang ya untuk dasarnya saja. Nah di situ ada yaftau dan ya'lamu. Nah tadi kita tahu ya kalau yang alim itu bukan fathah ya lamnya, tapi kasroh. Kenapa kok jadi fathah? Nah itu harus dilihat di kamus juga. Karena untuk yang fiil madi yang tiga huruf ini dan masuk ke mudhari, bagian kedua dari fiil itu selain yang tadi ditambahkan itu tergantung dari kamus. Kita harus lihat dari kamus, kita tidak bisa mengira-ngira itu ya. Seperti itu. Terus ada amar. Contohnya iftah sama i'lam. Nah iftah ini didapatkan dari membuangnya itu tadi, terus ditambah dengan hamzah wasol. Kalau misalkan dia yang huruf kedua itu fathah, maka si hamzah wasol itu harus dibaca kasroh. Kalau misalkan kasroh, jika bahasa kasroh juga. Tapi kalau domah harus domah. Contohnya iftah i'lam. Kemudian huruf akhirnya disukunkan ya, jangan tidak disukunkan seperti itu. Nah di fiil mudhari itu ada pengkhususan ya. Pengkhususan masa depan itu ada pakai sa sama saufa. Sa itu untuk lil qorib, sementara saufa itu untuk lil ba'id. Berikutnya itu pembahasan harf. Harf secara definisi artinya kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha walam tuktarun bisa main.
HP itu adalah kata yang menunjukkan sebuah makna, tapi bersama yang lainnya dan tidak disertai dengan waktu. Nah, maksud tidak memberikan makna bersama lainnya itu adalah dia tuh tidak bisa mempunyai makna kalau misalkan dia ditulis tanpa ada isim dan fiil. Seperti itu. Nah, HP ini bisa masuk ke isim, hanya isim saja, hanya fiil saja, atau keduanya. Contoh kayak la. Itu bisa masuk ke isim, contohnya la amrun fil bait. Bisa. Bisa juga ke fiil. La amartuhum bisyiwak. Nah itu fiil. Terus in juga bisa masuk ke fiil, in antum muslimun. Terus juga in alim tak, in alim tak najah tak, itu juga bisa. Terus isim, hanya isim saja, inna misalkan inna zaidani fil bait, dia nggak bisa masuk ke fiil, hanya isim saja. Terus yang masuk hanya ke fiil saja kayak lan ya'lama, lan ta'lama, itu masuk ke fiil, tidak bisa masuk ke isim. Terus kemudian lam contohnya lam yasrob, lam yajlis, dan seterusnya, dan tidak bisa juga masuk ke isim, seperti itu ya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.